Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan, pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika tawaf tiba-tiba terhenti? Di tengah ribuan manusia yang mengelilingi Ka'bah, seorang pria menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Ketika tawaf berhenti, keajaiban di depan Ka'bah. Kisah ini akan membawa kita dalam perjalanan spiritual penuh keajaiban. Sebuah perenungan tentang hati yang bersih dan doa yang tulus kepada Allah. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Haris menjejakkan kaki di halaman Masjidil Haram. Udara Makkah terasa hangat, menyentuh kulitnya seperti sapaan lembut. Matanya membelalak saat melihat Ka'bah berdiri megah di hadapannya. Kakinya terasa lemas. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tak menyangka, setelah bertahun-tahun menabung dan berdoa, akhirnya ia sampai di tempat yang selama ini hanya ia lihat dari layar kaca. Napasnya tercekat, tenggorokannya mengering, hatinya bergetar, dan tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Orang-orang di sekelilingnya berjalan dengan langkah mantap, menyebut asma Allah dalam irama yang seragam. Haris mengangkat tangannya, berdoa dalam hati. Ia melangkah pelan, mendekati Ka'bah dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Begitu dekat, ia bisa melihat detail kiswah hitam yang menyelimuti bangunan suci itu. Benang emasnya berkilau tertimpa cahaya lampu Masjidil Haram. Wangi harum semerbak dari Hajar Aswad tercium samar. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan hatinya menyatu dengan suasana sakral ini. Dari pengeras suara, lantunan doa mengiringi lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah. Haris menyesuaikan langkahnya dengan irama tawaf. Kaki-kakinya bergerak, mengikuti aliran jamaah yang berputar dalam harmoni. Namun, di tengah kehusyukannya, perasaan aneh mulai merayapi tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah ada yang sedang menunggu di tengah keramaian. Ia menggelengkan kepalanya, berusaha mengabaikan perasaan itu. Langkahnya terus berlanjut. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Tapi di putaran keempat, sesuatu yang tak biasa terjadi. Tawaf tiba-tiba berhenti. Haris menahan napas. Seluruh tubuhnya terasa membeku. Tawaf yang tadinya bergerak serempak, tiba-tiba terhenti. Suara langkah kaki yang berpadu dalam harmoni kini lenyap begitu saja. Tidak ada lantunan doa, tidak ada bisikan zikir, hanya keheningan yang menggantung di udara. Ia melayangkan pandang ke sekeliling. Ratusan, mungkin ribuan orang yang sedang tawaf kini berdiri diam. Mereka tidak bergerak, seolah terhipnotis oleh sesuatu yang tak terlihat. Jantung Haris berdebar keras. Udara di sekitar terasa lebih berat. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri, seakan dunia sedang berhenti berputar. Lalu, ia melihatnya. Di depan Ka'bah, tepat di antara Hijr Ismail dan makam Ibrahim, seorang pria tua berdiri. Tubuhnya tegak dalam pakaian ihram yang tampak lusuh, tapi bersih. Ia tidak bergerak, hanya menengadahkan wajahnya ke langit dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Haris mencoba melangkah mendekat, tapi tubuhnya terasa berat. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya tetap di tempat. Seseorang di dekatnya berbisik pelan. "Siapa dia?" Tak ada yang menjawab. Semua mata tertuju pada pria itu. Keheningan semakin pekat. Lalu, dalam keheningan itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di sekeliling pria tua itu, udara tampak bergetar, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menyelimutinya. Cahaya lampu Masjidil Haram memantulkan sinar yang aneh di sekeliling tubuhnya. Kemudian, pria itu mengangkat kedua tangannya. Dan saat itulah, Haris mendengar sesuatu. Suara yang tidak keluar dari mulut pria itu, tapi bergema langsung di dalam hatinya. Suara itu mengalun pelan, namun begitu jelas di dalam dada Haris. Seperti bisikan, namun lebih dalam dari sekadar suara biasa. Kata-kata yang ia dengar tidak berasal dari telinganya, melainkan langsung menggema di dalam jiwanya. "Ya Allah,
Engkau yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Engkau yang maha mengabulkan doa hamba-hamba MU. Ampunilah mereka yang berdiri di hadapan MU ini. Kasihanilah mereka yang datang dengan hati penuh harap. Berikan mereka cahaya petunjuk MU. Haris merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap pria tua itu tanpa berkedip. Semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas ada sesuatu yang berbeda darinya. Kulit pria itu tampak bercahaya samar, bukan seperti pantulan lampu, melainkan seperti sinar yang muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Seperti fajar yang perlahan menyingsing di balik awan. Orang-orang di sekitarnya mulai bergetar. Sebagian meneteskan air mata, entah karena ketakutan atau karena merasakan hal yang sama seperti Haris. Keheningan masih menyelimuti Masjidil Haram. Waktu seakan berhenti. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Haris ingin bertanya, siapa pria itu? Mengapa suaranya bisa terdengar di dalam hati mereka? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Namun sebelum ia sempat mencari jawaban, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Pria tua itu perlahan menurunkan tangannya. Dan saat tangannya jatuh sejajar dengan tubuhnya, udara di sekitar bergetar lebih kuat. Sejenak, Haris merasa gravitasi berubah. Seperti ada daya tarik yang begitu kuat dari pria itu. Dan dalam sekejap, tubuhnya terasa begitu ringan. Seolah-olah jiwanya akan melayang terbawa arus yang tak terlihat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dalam, lebih menggema. Sungguh, siapa yang datang kepadanya dengan hati yang bersih, akan melihat tanda-tanda kebesarannya. Kata-kata itu menggema dalam dada Haris, seakan menelusuri setiap sudut jiwanya. Kakinya lemas, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap terpaku pada sosok pria tua di depan Ka'bah. Tiba-tiba, angin sejuk berembus lembut, berbeda dari udara hangat Makkah yang biasa ia rasakan. Bersamaan dengan itu, langit di atas Masjidil Haram tampak berubah. Awan yang tadinya samar mulai bergerak perlahan, seolah membuka tirai yang tak terlihat. Haris merasakan debaran di dadanya semakin kencang. Ada sesuatu yang akan terjadi. Ia bisa merasakannya. Di sekelilingnya, beberapa orang menutup mulut mereka, terkejut. Yang lain mulai menangis tanpa suara. Seorang pria parubaya di samping Haris berbisik nyaris tak terdengar. Allah, apa yang sedang engkau tunjukkan kepada kami? Dan saat itu juga, sesuatu turun dari langit. Bukan hujan, bukan angin, melainkan cahaya. Lembut, hangat, menyelimuti seluruh area sekitar Ka'bah. Cahaya itu bukan berasal dari lampu-lampu Masjidil Haram, juga bukan dari matahari. Ia berpendar dengan warna yang sulit dijelaskan. Putih, tapi bukan putih biasa. Seolah ada lapisan lain di dalamnya. Haris tidak bisa mengalihkan pandangannya. Cahaya itu turun perlahan, mengarah tepat ke tempat pria tua itu berdiri. Saat cahaya menyentuhnya, tubuh pria itu bergetar halus, tapi bukan karena lemah. Justru, ia tampak semakin kokoh, semakin bersinar. Kemudian, dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, pria itu berbicara. Kali ini, semua orang mendengarnya, bukan hanya dalam hati, tapi langsung di telinga mereka. Tawaf kalian belum selesai. Lanjutkanlah. Hening, tidak ada yang berani bergerak. Namun di saat yang sama, tanpa diperintah, kaki-kaki mereka mulai melangkah. Tawaf kembali berputar. Langkah demi langkah mulai bergerak. Haris mendapati dirinya kembali melangkah, seperti dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Tawaf yang sempat terhenti kini berjalan lagi, seolah-olah tak pernah ada kejadian aneh sebelumnya. Namun, hati Haris masih berdebar kencang. Ia menoleh ke arah pria tua itu, ingin memastikan keberadaannya. Tapi ia tidak ada di sana. Haris tertegun. Beberapa detik yang lalu, pria itu masih berdiri tegak, diselimuti cahaya misterius. Tapi kini, tempat itu kosong. Seolah ia menghilang begitu saja. Ia menajamkan pandangan, mencari di antara jamaah. Mungkin pria itu telah berbaur dengan yang lain. Mungkin ia hanya bergeser tempat. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya.
Raut wajah orang-orang di sekelilingnya mencerminkan kebingungan yang sama. Mereka saling pandang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang pria berambut putih di dekatnya berbisik pelan. Apakah dia malaikat? Tidak ada yang menjawab. Tawaf terus berjalan. Langkah-langkah mereka menyatu dalam harmoni kembali. Tapi di dalam hati, ada satu pertanyaan yang bergetar di benak Haris. Siapa pria itu? Dan mengapa? Setelah kemunculannya, hatinya terasa begitu ringan. Seakan beban hidup yang ia bawa selama ini telah terangkat. Tawaf terus berlangsung. Tetapi hati Haris tidak bisa tenang. Langkahnya melaju bersama rombongan. Tetapi pikirannya tertinggal di tempat pria itu berdiri tadi. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini nyata. Bahwa tadi ia benar-benar melihatnya. Bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di hadapan Ka'bah. Tapi bagaimana menjelaskan semuanya? Bagaimana mungkin seseorang yang nyata tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Di putaran ketujuh, Haris mendekati Hijr Ismail. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya terdorong untuk berhenti sejenak. Dengan perlahan, ia menempelkan tangannya ke dinding Ka'bah. Dingin. Engkau. Dan saat itulah ia melihatnya. Tepat di lantai dekat tempat pria itu berdiri tadi, ada selembar kain putih kecil yang terlipat rapi. Haris menunduk, mengambilnya dengan hati-hati. Kain itu bersih, halus, dan memiliki wangi yang tidak asing, seperti aroma yang ia rasakan saat pria tua itu mengangkat tangannya tadi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Di kain itu, ada tulisan yang sangat sederhana. Hanya beberapa huruf yang seakan ditulis dengan tangan, tetapi memiliki pancaran cahaya yang samar. Barang siapa yang datang kepadanya dengan hati yang bersih, maka ia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Haris menelan ludah. Tangannya menggenggam kain itu lebih erat. Ia baru menyadari satu hal. Selama ini, ia datang ke tanah suci membawa banyak harapan, doa, dan permohonan. Tetapi ia tidak pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri. Apakah hatinya cukup bersih untuk menerima jawaban darinya? Udara di sekelilingnya terasa lebih hangat. Tapi kali ini, bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Haris berdiri terpaku, menatap kain putih kecil di tangannya. Kalimat yang tertulis di sana seakan menembus jiwanya, mengguncang sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia datang ke tanah suci membawa doa-doa panjang, tentang kehidupan, tentang rezeki, tentang masa depan. Namun kini, ia menyadari ada satu doa yang belum pernah benar-benar ia panjatkan. Doa untuk hatinya sendiri. Matanya menghangat. Ia mengangkat wajahnya, menatap Ka'bah di hadapannya. Tempat ini adalah rumahnya. Tempat di mana segala permohonan dipanjatkan. Tapi apakah hatinya selama ini telah bersih dalam meminta? Tangannya gemetar saat ia menggenggam kain itu lebih erat. Lalu, perlahan, ia meletakkannya di dadanya. Seakan ingin meresapkan setiap kata yang tertulis di dalamnya. Angin kembali berembus lembut. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjangnya, Haris tidak meminta apapun selain satu hal. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Tidak ada suara lain. Tidak ada cahaya misterius. Tidak ada keajaiban yang terlihat oleh mata. Tapi di dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Seperti air yang membasuh debu di atas batu, hatinya terasa lebih jernih, lebih ringan. Seolah-olah beban yang selama ini ia bawa perlahan menghilang. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dan di detik itu juga, ia merasa bahwa doanya telah sampai. Haris berdiri di hadapan Ka'bah, hatinya masih dipenuhi getaran dari kejadian yang baru saja ia alami. Orang-orang kembali bertawaf seperti biasa, seolah-olah tak ada yang terjadi. Namun, dalam hati Haris, dunia sudah berubah. Ia mengingat setiap detail, tatapan teduh pria tua itu, suara lembut yang menusuk sanubarinya, dan keheningan luar biasa yang menyelimuti Masjid Al-Haram. Semua terasa nyata, namun jejaknya tak bisa ditemukan. Haris menarik napas dalam, lalu bersujud. Di sana, dalam dekapan lantai dingin yang bersentuhan dengan dahinya, ia menangis. Bukan karena takut,
Bukan pula karena kebingungan, tetapi karena menyadari satu hal, ada kasih sayang Allah yang begitu dekat, begitu nyata, namun sering luput dari pandangan manusia. Saat ia bangkit dari sujudnya, hatinya telah mantap. Ia tak perlu mencari lagi sosok pria tua itu. Pesannya telah sampai, tertanam dalam-dalam di sanubarinya. Kini, Haris tahu, perjalanan hidupnya bukan sekadar tentang menemukan jawaban, tetapi bagaimana menjaga cahaya iman yang baru saja dinyalakan dalam hatinya. Langkahnya terasa lebih ringan ketika ia meninggalkan pelataran Ka'bah. Tak ada yang berubah di sekelilingnya, tetapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah selamanya. Malam di Masjid Al-Haram kembali tenang. Kilauan lampu-lampu menerangi pelataran Ka'bah, tempat ribuan manusia terus bertawaf, memanjatkan doa dengan penuh harap. Di antara mereka, Haris masih berdiri diam, menatap Ka'bah dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia tak lagi mencari pria tua itu. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Namun, keajaiban yang ia saksikan tak meninggalkan keraguan sedikit pun dalam hatinya. Tawaf yang sempat terhenti kini berjalan seperti biasa, seakan tak pernah ada kejadian luar biasa yang terjadi. Namun bagi Haris, semuanya telah berubah. Bukan dunia di sekitarnya, melainkan dirinya sendiri. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, Allah." Haris melangkah pergi dari tempatnya berdiri, tetapi hatinya tetap tertambat di tempat itu. Di rumah Allah, di titik di mana ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar jawaban, ia menemukan keyakinan. Malam itu, di bawah cahaya lampu Masjid Al-Haram, Haris menatap Ka'bah dengan hati yang penuh haru. Langkahnya masih terasa ringan, namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Seolah beban yang selama ini ia bawa perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria tua itu telah pergi, tanpa jejak, tanpa tanda. Tak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Seakan semua hanyalah bayangan yang ditiup angin malam. Tapi Haris tahu, itu bukan sekadar ilusi. Keajaiban benar-benar terjadi di hadapan matanya. Ia menundukkan kepala, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Di tempat ini, di rumah Allah, ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bahwa keyakinan bukanlah sesuatu yang selalu harus terlihat, tetapi sesuatu yang harus dirasakan. Malam terus berjalan, dan Haris melangkah perlahan meninggalkan pelataran Ka'bah. Tawaf terus berlanjut, doa-doa terus menggema. Segalanya kembali seperti semula, kecuali satu hal, hati Haris kini berbeda. Lebih yakin, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Malam di Masjid Al-Haram terus berjalan, tetapi hati Haris seakan tertahan di titik itu. Tempat di mana waktu sempat berhenti, tempat di mana ia menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pria tua itu tak pernah ditemukan lagi. Tak ada satupun yang mengingatnya selain Haris. Seolah ia hanyalah angin yang berhembus sejenak, meninggalkan jejak dalam hati, bukan di dunia nyata. Namun Haris tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Ia menatap Ka'bah, matanya berkaca-kaca. Hari itu, ia datang membawa pertanyaan, tetapi pergi dengan sesuatu yang lebih berharga, sebuah keyakinan yang utuh. Dengan langkah ringan, Haris meninggalkan pelataran suci itu. Tawaf terus berlanjut, doa-doa terus mengalun, dan kehidupan terus berjalan. Tetapi dalam hatinya, ada cahaya yang tak akan pernah padam. Setiap manusia datang kepada Allah dengan harapan dan doa, tetapi tidak semua membawa hati yang benar-benar bersih. Kisah ini mengajarkan bahwa lebih dari sekadar permintaan duniawi, yang terpenting adalah bagaimana kondisi hati kita saat berdoa kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara 88-89. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menginspirasi kita semua untuk selalu mendekat kepada Allah dengan hati yang suci. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya,
Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar bisa terus menikmati kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.